warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya, Velas Kenari. Di video kali ini gue mau update, bukan mau update juga ya. Kita mau berbagi pengalaman tentang rawatan kenari induk betina untuk meloloh anaknya di hari pertama gitu ya. Kebetulan sekarang udah ada yang netas. Ini yang waktu itu kita dijadwalin tanggal berapa ya? Ini sekarang tanggal 26. Tanggal 26 dia udah menetas dan ternyata ya betul telur pertamanya sudah menetas. Nah, langkah apa aja sih yang harus disiapkan untuk si calon induk betina ini untuk merawat piikannya atau anakannya yang baru menetas gitu ya. Harus ada apa aja sih di kandangnya. Ini seperti udah kita lihat di sini, sebentar. Nah, kalau misalkan air dan biji sih masih seperti biasa ya. Air biji seperti biasa, cuman yang tambahannya yang kemarin dia udah libur egg food selama mengerami telurnya tuh dia libur dulu ya. Egg foodnya kita stop dulu, nggak dikasih telur, nggak dikasih fokusnya, nggak dikasih telur, nggak dikasih sayur, pokoknya polos, full bijian selama mengeram. Fungsinya untuk apa dan kenapa nggak dikasih extra fooding? Karena gue pengen dia tuh fokus untuk ngeramin telur-telurnya gitu yang ada di sini gitu ya. Jadi gue pengen dia fokus aja, karena kalau ada extra fooding di sini, dia tuh kayak lebih milih makan extra foodingnya daripada dia mengerami telurnya gitu. Kalau misalkan cuman bijian aja, dia masih tetap fokus ke untuk mengerami telurnya gitu. Makanya nih sekarang baru kita kasih telur lagi. Tadi sih gue lihat udah ada anaknya satu ya, nanti kita lihat aja. Nah, itu nih persiapan H+1 nya nih pada saat telur udah menetas itu. Yang pertama gue kasih ya adalah telur puyuh gitu. Telur puyuh ini kita bakal kasih ke dia itu selama seminggu full. Nanti kita kasih kita kasih telur puyuh, atau makan 14 hari 2 minggu biasanya gue kasih full telur puyuh tanpa ada sayuran untuk di kandang yang baru menetas gitu. Kenapa tidak untuk sayuran dulu? Karena yang pertama, sayur itu dia teksturnya itu kalau untuk pencernaan anakan yang baru lahir itu kayaknya teksturnya itu terlalu padat dan terlalu keras gitu dibanding dengan si telur yang ada di sini gitu. Jadi telur ini kan dia gigit, dia kunyah juga itu kayaknya udah lembek, kena air juga dia langsung ngembang gitu ya. Cuman beda dengan kalau kita kasih sayur, nanti si induknya takutnya dia anaknya udah minta makan, induknya baru makan sayurnya, terus belum sempat ke cerna atau belum sempat belum lunak banget sayurnya, terus dimakan, nanti dilolohin ke anaknya. Takutnya nanti malah jadi pencernaan si anak kenarinya malah susah gitu, karena sayuran seratnya cukup susah dicerna lah gitu. Beda dengan telur, makanya nanti di H+1 sampai H+14 kita kasih telur terus. Jadi kalau untuk telur nanti ini telurnya 4, ini baru menetas 1. Dan kalau misalkan telurnya menetas semua, nanti otomatis kita harus cek terus si telurnya gitu. Kalau misalkan telurnya habis, kita harus langsung cepet-cepet isi gitu, karena mereka anak-anak kenari ini itu nggak bisa nunggu. Mereka makan, pokoknya lapar tuh
harus udah ada gitu, apapun yang ada di kandang si betina pasti makan dan pasti dikasihin ke anak-anak mereka gitu. Nanti bijiannya juga kita tambahin lagi. Ini untuk telurnya, untuk H+1 sih cukup hanya 1 butir aja ya, dibagi 2. 1 butir dibagi 2. Nanti kalau misalkan menetas semua juga 4 hari ke depan nanti kita masih tetap pakai 1 butir dibagi 2 aja gitu kan. Kalau misalkan 2 butir nanti terlalu banyak terlalu banyak gantungan di kandang, malah nanti mengundang telur gitu. Jadi baiknya ya udah 1 telur aja tetap di sini. Kalau misalkan ada di temen gue, biasanya dia anaknya banyak 4 gitu di sini. Terus dia pasang di sini 1 butir, di sebelah sini 1 butir, kalau nggak di sini 1 butir, di sebelah sini 1 butir, jadi 2 butir itu dalam 1 kandang gitu. Kalau gue sih lebih baik udah aja ini 1 butir gitu. Jadi kalau misalkan habis, nanti kita tinggal refill aja. Itu meminimalisir mengundang semut untuk datang ke kandang ini gitu. Gimana untuk kebersihan kandangnya, untuk perawatan yang sudah menetas? Kalau misalkan kebersihan kandang itu ya namanya kebersihan kandang harus ya wajib. Cuman kalau misalkan udah kotorannya udah kayak gini nih, masih kayak gini, dia kering kan kotorannya tuh, dia kotorannya tuh kering bagus gitu. Ini bisa kalau misalkan ini maksimal tuh 5 hari kalau dia nanti kotorannya tetap seperti ini gitu, kalau kotorannya nanti seperti ini. Tapi kalau udah nyampe sana di tangkringan yang tinggi, telurnya ke sana, kita tetap harus bersihin. Meskipun nanti 1 hari udah kotor, kita langsung take out aja. Karena kenapa? Karena anak kenari itu masih rentan bakteri atau penyakit lainnya gitu. Makanya dalam beternak itu kan, misalkan beternak itu kita udah kawin nggak nelor gitu, sekarang kawin terus nelor tapi ternyata nggak ngisi gitu, terus kawin nelor ngisi terus belum tentu netas gitu, terus kawin nelor ngisi netas dan belum tentu hidup sampai besar gitu. Jadi fasenya tuh panjang banget gitu ya, dari ternak kenari itu dari kawin sampai kita sapih nanti anaknya tuh fasenya panjang banget gitu. Dan semua fase itu adalah proses dimana semuanya penanganannya itu berbeda gitu ya, dari mulai kawin, bertelur, menetas, dan menyapi itu semua beda gitu. Lika-liku ternak itu seperti itu gitu ya, mau ternak kenari, mau ternak siskin, lovebird atau yang lainnya ya, fase ternak itu ya memang seperti itu gitu. Ini paling nanti kita kasih vitaminnya aja, nanti kita kasih Vitacik ya. Nanti kita kasih Vitacik di cepuk airnya, biar nanti anak kenarinya juga bisa dikasih, nanti dilolohin sama dia lewat makanan dan minumannya gitu ya. Ini baru 1 ekor, coba kita lihat dulu sebentar ya. Nah itu baru 1 ekor ya guys, kelihatan nggak? Sorry, mana nih? Nah, susah ya. Nah, jadi baru 1 ekor. Semoga semuanya menetas dan lolos seleksi alam ya. Karena ini dia fase yang paling yang paling mendebarkan dan paling krusial menurut gue itu pada saat menetas. Apalagi sekarang ditambah ini betinanya tuh darah guys. Betinanya tuh darah. Dia perawan, baru pertama kali bertelur, baru pertama kali beranak. Semoga dia tanpa pengalamannya, tanpa
Pokoknya semoga dia bisa berhasil menyapih anaknya sampai besar nanti ya. Ini perawan nih, semoga hebat nih. Yang ini kemarin yang kawin, ini panda kali panda, sekarang udah 3 ekor telurnya. Nah yang ini tuh nelornya bareng nih, yang ini tuh bareng nih telurnya. Dia tuh baru nelor dia udah nelor 4. Kemudian isinya kemarin sih dilihat udah isi semua, cuman ya nanti kita nggak tahu ya, mungkin besok atau nanti malam dia juga akan menetas. Makanya nanti kita siapin, kita rebus telur yang agak banyakan untuk nanti persiapan telur yang kandang 2 ini menetas. Yang ini telurnya 4, ini bareng nih harusnya sih, cuman kayaknya dia besok. Kalau nggak besok ya malam gitu. Kalau nggak besok malam, soalnya mungkin kalau misalkan telur perdananya yang kosong atau nggak netas, kalau misalkan besoknya lagi berarti ini telur kedua yang netasnya gitu ya. Nah, ini telurnya 4, gue lihat sih waktu itu di center sekilas isi semua. Yang ini telurnya 1, ini telurnya 1, padahal kawinnya enak banget, bagus banget gitu dibanding dibanding yang lain. Ini bagus kawinnya tapi ternyata telurnya 1, nggak apa-apa, yang penting ngisi ya dan selamat nanti sampai besar. Kalau yang ini masih sama nih, ini telurnya kemarin gue lihat baru 2. Yang ini 1, 2, 3, 4, ini lakinya sama, dia jantannya sama, masih yang putih. Dan bersyukur banget ya, ini semua pakai jantan putih dan ngisi. Cuman kalau yang ini gue belum cek isi apa enggaknya dan berapa telur. Kalau yang ini dia sama yang putih juga, cuman sayang banget kemarin sih gue lihat dia kosong, telurnya kosong. Paling nanti kalau misalkan ada dari sini nih, gue mau pindahin gitu sebagian ke sana gitu. Cuman ya gue pengen ngelatih aja nih di si Dara ini biar bisa ngelola anaknya 4-4-nya sendiri lah dengan baik gitu. Kalau nggak ini paling nanti yang ini dari sini aja. Ini kan 3 nih, ini 3 telurnya, mungkin besok nambah lagi jadi 4, amin, 5, amin, isi semua. Nah kalau isi semua nanti 2 lagi, aku 1 nanti aku mau pasang di sini aja biar nanti dia ada kerja. Oke, mungkin cukup segitu aja video kali ini, persiapan perawatan kenari induk betina untuk meloloh anaknya di hari pertama menetas telur ya. Jadi gue review lagi dari awal. Yang pertama ya otomatis lah ya, air sama biji itu harus sudah ada, mungkin nanti kita lebih banyakin lagi. Dan kedua adalah telur puyuh 1 butir gitu ya, telur puyuh 1 butir. Udah itu aja sih, paling nanti besok kita kasih vitamin aja gitu. Semoga anak-anaknya netas semua dan lolos seleksi alam semuanya ya. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton, terima kasih buat kalian yang sudah like, yang udah komen, yang udah subscribe. Terima kasih banget buat kalian yang sudah subscribe ya. Tolong di subscribe ya, dibantu channelnya biar makin berkembang dan biar gue makin semangat buat bikin video. Buat kalian yang mau request mau dibikinin video apa, boleh langsung ditulis di kolom komentar ya. Terima kasih, gue Yora undur pamit. Velas Kenari, see you and goodbye guys.